Janda-janda yang susah teman-teman sekalian. Ini penting. Pernah Umar bin Khattab nangis gara-gara sikapnya Abu Bakar. Terjadi apa? Abu Bakar ini setiap siang habis sholat duhur pulang ke rumah seperti biasa. Sahabat-sahabat yang lain gitu mereka pulang istirahat. Satu kali Umar punya hajat di zaman khilafahnya Abu Bakar. Nabi SAW sudah meninggal. Lalu kemudian Umar belum selesai zikir, Abu Bakar sudah keluar. Umar bilang nanti sebentar saya akan ke rumahnya. Belum pernah Umar datang siang hari di rumah Abu Bakar. Maka dia pun pergi ke rumah Abu Bakar lalu dia ucapkan salam. Dijawab salam oleh istri Abu Bakar dari dalam rumah. Kata Umar, di mana Abu Bakar? Kata istrinya, Abu Bakar nggak pernah pulang di waktu-waktu seperti ini ke rumah. Kata Umar, tapi setiap hari saya lihat dia pulang. Kata istrinya tidak pernah dia pulang siang hari begini. Umar ini cerdas, dia nggak langsung tanya Abu Bakar. Dia tunggu besok. Pas Abu Bakar duhur keluar, maka Umar ikuti dari belakang. Lewat depan rumahnya, Abu Bakar lihat kiri kanan tidak ada orang lihat dia jalan sampai ke ujung kota Madinah. Ada satu rumah tua di sana, dia masuk ke situ. Umar ikutin, Umar nunggu dari luar. Setelah selesai Abu Bakar, ada hajat di dalam lalu Abu Bakar pulang, keluar. Setelah jauh, Umar masuk, ucapkan salam. Lalu pemilik rumah itu jawab, ternyata ada seorang ibu tua buta, janda tua buta, nggak punya anak, sendirian. Lalu Umar masuk, lalu setelah salam mengatakan, wahai ibu, siapa anda ini? Dia bilang, saya seorang janda tua, mata saya buta. Lalu Umar bilang, tadi yang masuk itu siapa? Kata ibu itu, saya tidak tahu siapa dia. Tidak pernah dia sebutkan namanya. Abu Bakar bertahun-tahun datang situ tidak pernah sebutkan namanya. Kata Umar, apa yang dia buat di rumah anda ibu? Kata ibu itu, setiap hari dia datang, bersihin rumah saya, cuciin baju saya, masain makanan saya, baru dia pergi. Dan itu sudah dilakukan bertahun-tahun. Ya. Maka Umar menangis sambil mengatakan radhiyallahu anhu, dengan inilah wahai Abu Bakar engkau mengalahkan kami. Bagaimana mereka luar biasa dari sisi memenuhi hajat orang-orang. Dan Nabi SAW sudah ingatkan di dalam hadis, as-sa'i alal armala wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang sengaja memenuhi hajat janda-janda yang tidak mampu, ya, dan juga orang-orang miskin, maka sama dengan mujahid di jalan Allah. Ini perbuatan cerdas. Mungkin kita tidak punya banyak amal, tapi dengan memenuhi hajat saudara-saudara kita ini bagus. Ya. Maksud dalam masalah ini teman-teman, dan saya tutup dengan ini insyaAllah ya. Kita memahami jiwa orang. Dalam arti kata begini. Ya. Kalau ada orang niat berbuat baik, dan kita mampu membantunya, bantu saja. Saya kasih contoh, ada kisah Al-Mani'i Hasan bin Sa'id Al-Makhzumi, waktu dia mau bangun masjid. Ya. Dia mau bangun masjid, lagi ada juga orang yang nyumbang-nyumbang. Ada seorang wanita datang kepadanya dengan membawa pakaian untuk dijualnya. Dan niatnya, baju itu dia mau nafkahkan untuk masjid. Perempuan ini kebetulan tidak punya baju kecuali dua, yang dia pakai dengan satu ini. Dia datang ke masjid, dia bilang sama yang mau bangun masjid ini, namanya ya Al-Mani'i. Dia bilang kepada yang mau masjid ini, saya punya baju ini, cuma ini yang saya punya, tapi saya juga punya andil, ingin punya andil di masjid ini. Saya tidak punya apa-apa gitu. Cuma punya baju ini. Bisa enggak kau beli baju ini dengan harga setengah dinar saja? Beli, ambil baju ini, setelah kau beli uangnya masukkan ke masjid, bukan buat saya. Maka apa yang terjadi? Armani ini faham, perempuan ini niatnya baik. Apa yang terjadi? Dia pun membeli baju itu dengan 1000 dinar. Lalu disumbangkan ke masjid.